Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dr. Nip, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? Broto, Bapak Broto, usianya berapa Pak? 65 tahun, Tempat tinggalnya di mana? di Semarang, Di Semarang. Bekerja sebagai apa ya Pak? pensiunan. Sudah menikah? Sudah. Sudah. Bapak ada yang bisa saya bantu untuk keluhannya? Begini dok, saya tuh sering terbangun karena mimpi buruk. Oh, iya. Itu mulai mimpi buruknya sejak kapan ya Pak? 2 minggu terakhir dok, setelah sembuh COVID. Oh, bisa diceritakan seperti apa mimpinya itu Pak? Mimpi seperti saya saat sedang diisolasi dok, lalu saya langsung terbangun. Langsung terbangun. Terus apakah mimpi buruknya ini terjadi setiap waktu atau ada saat-saat tertentu Setiap saja? hari dok, kadang saat tidur siang juga. Oh, eh, ada hari yang Bapak tidak mimpi buruk enggak? Saya kurang ingat sih dok. Kurang ingat ya. Apakah mimpinya itu selalu sama atau dan mimpinya itu menyeramkan atau bagaimana Pak? Selalu sama dok. Dan menyeramkan ya Pak? Iya sih. Ya, apakah sebelum ini sudah pernah konsultasi ke dokter? Belum dok. Belum ya. Apakah sudah minum atau mengkonsumsi obat tertentu? Tidak dok. Tidak ya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, apa yang menyebabkan Bapak sering mengalami hal seperti ini, Pak? Sepertinya karena saya saat itu sakit dok, jadi gejalanya cukup parah dok. Jadi saya takut akan hal buruk yang terjadi sehingga saya sampai terbawa ke mimpi gitu. Oh, jadi sebenarnya mohon maaf Pak, apakah Bapak masih aktif mencari nafkah saat ini? Saya pensiunan dok. Oh, pensiunan. Masih bisa melakukan pekerjaan di rumah sendiri ya, Pak? Masih dok. Masih. Kemudian mohon maaf nih Pak, apakah hubungan dengan keluarga Bapak baik? Baik. Baik ya. Kalau sama tetangga bagaimana Pak? Baik juga Baik dok. juga ya. Kalau ada waktu luang Bapak biasanya dipakai buat ngapain Pak? Istirahat sih dok sambil main sama cucu saya dok. Istirahat ya. Mohon maaf, apakah Bapak kalau misalkan makan, minum, mandi, buang air kecil, buang air itu masih bisa melakukan sendiri? Bisa dok. Masih bisa ya. Bapak mohon maaf sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini enggak Pak? Belum pernah dok. Baru ini ya. Kemudian pernah menderita penyakit darah tinggi, kencing manis? Tidak ada ya. Kemudian mohon maaf, apakah Bapak mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan tertentu? Tidak. Merokok? Tidak ya. Kemudian bagaimana sih sikap dari keluarga Bapak saat Bapak terbangun dari mimpi buruk? Keluarga saya sih menyarankan agar sebelum tidur berdoa, dan istri saya selalu memberi minum dok, lalu diminta untuk tidur kembali. Oh gitu. Kalau hubungan dengan istri Bapak apakah harmonis? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau di keluarga Bapak paling dekat dengan siapa? Dengan istri saya dok. Dengan istri Bapak. Sebenarnya mohon maaf Pak, kalau untuk sehari-hari itu apakah pendapatannya cukup Pak? Cukup dok. Cukup ya. Kalau mohon maaf di keluarga sendiri ada mengalami hal yang sama enggak Pak? Tidak. Ada yang pernah terdiagnosis gangguan jiwa? Tidak. Tidak juga ya. Kemudian Bapak mohon maaf, ini anak keberapa dari berapa bersaudara Pak? Saya anak pertama. Anak pertama. Lahirnya dulu normal atau Normal. sekitar normal? Pas lahir ada kelainan nggak Pak? Ingat nggak? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian berarti Bapak ini termasuk anak yang dinanti ya, karena anak pertama kan biasanya. Iya. Dulu ingat ya Bapak diberi ASI itu berapa lama? Sampai umur 1,5 tahun. Sampai umur 1,5 tahun. Terus diajarin cara buang air kecil, buang air besar itu di usia sekitar usia berapa Pak? 2 tahun. 2 tahunan ya. Kemudian apakah Bapak dulu punya kebiasaan menghisap jempol atau menggigit kuku? Enggak. Tidak ada ya. Bapak pada masa kanak-kanak dulu mudah marah enggak Pak? Termasuk mudah marah? Tidak ya. Kemudian apakah dulu punya pas kanak-kanak tuh punya banyak teman? Lumayan dok. Lumayan ya. Kemudian kalau di keluarga sendiri apakah diajarkan aturan dalam keluarga gitu Pak? Iya dok. Ya. Kemudian apakah Bapak termasuk yang menaatinya? Taat dok. Taat ya. Kemudian Bapak bisa beradaptasi dengan teman sebaya ya Pak? Bisa. Bisa. Lalu apa sih apakah Bapak itu bisa membedakan mana pakaian laki-laki, mana pakaian perempuan gitu? Bisa dok. Bisa ya. Kemudian saat remaja dulu Bapak berhubungan dengan teman baik? Baik. Baik ya. Kalau sama orang tua? Baik. Baik juga ya. Kemudian apakah pernah mengalami kenakalan remaja seperti merokok atau yang Tidak. lainnya? Tidak ya. Saat remaja apakah sudah menyukai lawan jenis? Sudah. Sudah ya. Kemudian Bapak kan ini pensiunan. Sebelumnya itu kerja di mana Pak? Di UMN. Di UMN. Sudah berapa lama? Kurang lebih sih 22 tahun. Saat bekerja apakah pernah ada masalah? Tidak sih dok. Tidak. Berarti nyaman ya Pak. Pernah bekerja di tempat lain? Tidak dok.
Tidak. Berarti ini belum pernah kena PHK gitu ya Pak? Belum. Belum. Mohon maaf, ini pernikahannya yang keberapa ya Pak? Pertama. Oh, sudah berapa lama Pak pernikahan? 30 tahun. 30 tahun. Apakah ada masalah yang besar dalam pernikahan? Tidak. Tidak ada. Kemudian Bapak ini pendidikan terakhir apa Pak? D3. Untuk prestasi di sekolah dulu bagaimana Pak untuk nilai-nilai pelajaran dan lainnya? Untuk nilai saya sih buat rapot saya stabil sih dok. Stabil. Sekali juga ranking. Apakah pernah tinggal kelas? Tidak sih dok. Tidak ya. Kemudian Bapak mohon maaf, agamanya apa Pak? Islam. Apakah termasuk yang taat beribadah? Iya. Pernah mengikuti pendidikan militer enggak Pak? Tidak. Tidak ya. Kemudian kalau pergaulan dengan teman, tetangga itu apakah aktif bersosialisasi? Bapak termasuk yang aktif? Gitu. Aktif ya. Saat ini Bapak tinggalnya sama istri dan anak sih? Iya. Ya. Kemudian apakah ada konflik Pak dalam keluarga? Tidak ada ya. Kemudian Bapak pernah apakah Bapak itu taat terhadap hukum yang berlaku? Taat tuh. Pernah terkena masalah hukum Pak? Tidak. Tidak ya. Kemudian mohon maaf Bapak mimpi basah pertama sekitar usia berapa Pak? 12 tahun. 12 tahun. Apakah Bapak pernah melakukan kekerasan seksual atau ada penyimpangan seksual? Tidak. Tidak ya. Apa cita-cita Bapak yang belum tercapai Pak saat ini? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Baik Bapak, untuk status mental di sini Bapak berusia 65 tahun, postur tinggi tegap, pakaiannya rapi, rambutnya hitam, rapi, badannya termasuk ideal. Kemudian terlihat cemas ya Pak saat datang dan ketakutan. Untuk berbicara kuantitasnya di sini normal, kualitasnya normal ya, tidak ada inkoherensi, tidak terdapat interrelevansi, dan tidak ada flight of ideas. Kemudian untuk kecepatannya juga bicara spontan. Kemudian di sini sikapnya normal, kooperatif, tidak terdapat rigiditas atau katalepsi. Kemudian untuk tingkah laku di sini bisa berkoordinasi, tidak agresif, tidak terdapat gerakan impulsif lah. Kemudian untuk kontak psikis di sini tidak terdapat kontak mata yang bisa dipertahankan. Mood dan untuk moodnya, Bapak apa sih yang Bapak rasakan untuk akhir-akhir ini Pak? Saya merasa cemas sekali karena semenjak saya terkena corona itu. Oh gitu. Berarti untuk akhirnya appropriate. Kemudian bentuk pikirnya di sini realistis, isi pikirnya tidak terdapat waham kejar, waham kebesaran ataupun waham bizar. Kemudian untuk alur pikir di sini tidak terdapat flight of idea, blocking, inkoherensi, dan circumstability. Kemudian untuk halusinasi di sini auditorik, apakah Bapak suka mendengar suara yang tidak ada wujudnya Pak? Tidak. Tidak. Mencium bau-bau aneh kadang? Tidak. Tidak ya. Apakah pernah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain? Tidak. Tidak ya. Kemudian apakah pernah merasa disentuh tapi tidak ada yang wujudnya? Tidak. Apakah pernah melihat benda berubah wujud Pak? Tidak. Tidak ya. Kemudian di sini kesadarannya jernih, di sini Bapak di sini bersama siapa Pak? Sama dokter. Bersama dokter. Ini di mana ya Pak? Di klinik. Untuk waktunya pagi, siang, sore? Siang. Siang. Kemudian Bapak tolong dieja dari belakang ya Pak. Baju dieja dari belakang. Kemudian 10 dikurang 3, 7 dikurang 3, 4 dikurang 3, 1. Kemudian kalau bedanya apel sama durian beda nggak Pak? Beda. Kalau mobil sama motor? Beda. Mobil rodanya berapa Pak? Motor? 2. Kemudian kalau ibu kota Indonesia di mana Pak? Jakarta. Di Jakarta. Saat berkendara menggunakan helm itu benar atau tidak Pak? Benar Pak. Benar ya. Kalau ada kecelakaan itu ditolongin atau tidak Pak? Tolong. Apakah Bapak merasa sakit dan perlu pengobatan Pak? Iya dok. Ya, baik. Alhamdulillah di sini untuk analisis sudah selesai. Di sini untuk berdasarkan skenario untuk diagnosis multiaksialnya di sini aksis 1 terdapat gangguan stres pasca trauma. Kemudian aksis 2-nya tidak ada diagnosis, dan aksis 3 tidak ada, aksis 4 juga tidak ada. Untuk aksis 5-nya akhirnya 60 sampai 70 dengan beberapa gejala. Jadi Bapak berdasarkan hasil diagnosis tadi di sini tuh Bapak mengalami gangguan stres pasca trauma ya Pak. Jadi pola tidur yang tidak baik atau sering mimpi buruk ini karena Bapak pernah mengalami trauma sebelumnya. Nah di sini untuk lebih lanjutnya nanti mungkin bisa dikasih antidepresan dan gejalanya ini lebih dikontrol untuk nanti agar tidak mengganggu kualitas tidur Bapak. Nah nanti mungkin bisa dirujuk atau dilakukan penanganan lebih lanjut jika mungkin sudah mulai ada timbulnya stres atau depresi. Untuk saran dari saya mungkin mulai melakukan pola hidup yang sehat dan
dijaga gejalanya agar pola tidurnya ini lebih teratur, dan nanti mungkin obat-obatannya bisa diminum. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Ya. Tidak ada. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.